Firman Tuhan ini adalah petunjuk di dalam kehidupan kita di tengah dunia yang saat ini sedang menunjukkan kehancurannya, sedang mempertontonkan banyak sekali dosa kedagingan, banyak sekali orang yang semakin jatuh di dalam dosa. Dan firman Tuhan itulah yang sangat kita butuhkan di masa-masa saat ini, saudara. Firman Tuhan itulah yang membawa kita, mengarahkan, menunjukkan kepada kita supaya hidup kita ini tidak tercemar, supaya hidup kita ini tidak semakin jatuh di dalam dosa, supaya hidup kita ini mengalami perubahan di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu kita butuh supaya kita semakin taat akan firman Tuhan. Mari kita buka kitab yang terakhir di dalam kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-18. Filipi pasal yang kedua, kita akan baca dari ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-18. Kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayat ke-12, saudara ayat ke-13, dan seterusnya sampai ayat ke-18. Dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri kembali untuk membaca firman Tuhan ini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan baik menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu diadakan manusia dan sebagai anak-anak Allah yang tidak bersalah dan di tengah-tengah kalam yang berpokok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tapi selalu bergerak curahkan pada korban dan iman. Aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Silakan untuk saudara. Firman Tuhan yang dituliskan oleh jemaat di Filipi, di ayat yang ke-12, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi adalah senantiasa taat. Sekali lagi Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi kalau mereka itu harus senantiasa taat. Kenapa kata taat ini yang pertama kali harus disampaikan kepada jemaat di Filipi oleh Rasul Paulus? Karena saudara, tidak selamanya Rasul Paulus bersama dengan jemaat-jemaat ini di Filipi. Karena Paulus harus pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil firman Tuhan. Dan kepada jemaat di Filipi, Paulus berkata, taatlah akan firman Tuhan. Aku sudah memberikan kau tentang Injil kebenaran. Aku sudah mengajarkan tentang keselamatan Kristus. Ketika aku tidak bersama dengan engkau, maka tetaplah kerjakan keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan di dalam kehidupan kalian. Kata taat itu sangat penting saudara, karena arti taat itu adalah kita tunduk. Kalau kita bawahan, kita punya atasan, kita tunduk kepada atasan kita. Apapun yang diperintahkan oleh atasan kita, kita harus taat. Itu namanya tunduk. Sekalipun misalkan atasan kasih kita kerjaan banyak, kerjaan satu belum selesai, dia kasih lagi kerjaan yang lain, dia kasih kerjaan yang lain,
Tapi sebagai bawahan kita tunduk. Taat artinya kita tidak berlaku curang. Kalau saudara membuka usaha, misalkan jualan, dan saudara tidak berlaku curang, berarti saudara taat. Yang tadinya takarannya 1 kilo itu segini, dikurangin dikit. Lama-lama dikurangi. Itu artinya curang. Taat itu artinya adalah setia. Bagaimana hidup kita ini setia kepada Tuhan? Bagaimana hidupmu tetap setia kepada pasangan suami istrimu? Bagaimana imanmu tetap setia kepada Tuhan dalam segala kondisi apapun? Bagaimana kehidupan beribadahmu tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun? Itu namanya setia. Dan taat itu saudara artinya adalah kuat beribadah. Taat. Sebagai orang Kristen yang kita butuhkan untuk menguatkan hidup kita adalah kita harus kuat dalam beribadah. Kenapa? Karena di dalam ibadah itulah yang dapat menguatkan kehidupan kita. Di dalam kehidupan beribadah saudara memuji, menyembah Tuhan, mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, mencurahkan apa yang menjadi pergumulanmu kepada Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan. Sehingga orang yang taat pasti dia sangat senang untuk beribadah. Tetapi kalau dia taat, dia sangat tidak suka kehidupan dalam beribadah. Jadi beribadah itu dianggap sebagai sebuah rutinitas. Ibadah itu hanya dianggap sebagai sebuah event biasa-biasa saja, sehingga ketika orang beribadah dia akan merasa bosan ketika berada di gereja. 2 jam terasa 2 hari, 1 jam terasa 1 bulan. Apalagi yang khotbahnya lama, bosan, menjenuhkan, tidak ada humornya, akan terasa lama. Orang yang taat adalah orang yang memiliki kerinduan untuk tetap datang bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudara, bangunlah kehidupan beribadahmu kepada Tuhan. Karena banyak orang sekarang tidak suka beribadah, benci beribadah. Suka-suka hatinya datang gereja. Kadang lagi mood dia datang, kalau enggak datang. Kadang lagi ada persoalan di hatinya dia enggak datang, kalau lagi happy dia datang. Oleh sebab itu, kenapa Paulus sangat menguatkan kepada jemaat di Filipi harus taat. Karena masalah utama di dalam kehidupan manusia saat ini adalah ketidaktaatan. Banyak orang yang tidak taat. Anak tidak taat kepada orang tua. Suami tidak taat kepada istri, istri tidak taat kepada suami. Bawahan tidak taat kepada atasan. Pelayan tidak taat kepada Tuhan. Pengerja tidak taat kepada gembala. Jemaat tidak tunduk kepada gembala dan yang lainnya. Masalah utama manusia saat ini adalah ketidaktaatan. Sehingga saudara, ketidaktaatan itu akan menghasilkan yang namanya pemberontakan. Berontak kepada suami karena istrinya tidak taat. Berontak kepada istri karena suaminya tidak taat. Berontak kepada atasan karena bawahannya tidak taat. Berontak kepada pemimpin karena bawahannya tidak taat. Awal dari ketidaktaatan pasti akan ada namanya pemberontakan. Pasti memberontak. Makanya saudara, kalau ada istrimu yang memberontak kepada suami, berarti dia tidak taat. Kalau ada suamimu yang memberontak kepada istri, berarti dia tidak taat. Kalau ada anak yang memberontak kepada orang tua, berarti itu adalah ketidaktaatan di dalam hidup. Jadi kalau kita tidak taat, kita akan memberontak. Memberontak kepada gembala, memberontak kepada pendeta, memberontak kepada pelayan Tuhan, memberontak kepada majelis. Akan ada pemberontakan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu kalau kita tidak taat. Makanya Paulus sangat menguatkan kepada setiap jemaat bahwa kita harus taat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam firman Tuhan banyak sekali tokoh Alkitab yang hidupnya tidak taat. Yang pertama adalah bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa,
dia tidak taat kepada Tuhan. Tuhan melarang mereka untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka makan buah itu. Itu tidak. Konsekuensi dari sebuah ketidaktaatan adalah Tuhan akan berikan ganjaran atau hukuman kepada mereka yang tidak taat. Itu jelas. Adam dan Hawa, dia tidak taat kepada Tuhan, dia memakan buah kehidupan. Apa yang menjadi ganjaran bagi mereka? Tuhan mengusir mereka dari taman Firdaus. Lalu Hawa harus bersusah payah melahirkan anak-anaknya. Adam harus bersusah payah mengolah tanah supaya mereka bisa hidup dan makan. Konsekuensi dari ketidaktaatan pasti ada hukuman yang Tuhan berikan. Yunus tidak taat kepada Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsus. Dan apa yang terjadi? Yunus harus jatuh ke laut dan dia harus dimakan dalam perut ikan yang besar. Saul, dia tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Saul, ketika mereka berperang melawan bangsa Amalek, saudara, dan mereka menang, Tuhan berkata, Saul, habiskan semua bangsa Amalek ini, dan hartanya jangan ada yang kamu ambil. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul tidak menghabisi semua bangsa Amalek, dan benda-benda peninggalan dari bangsa Amalek, emas, berlian, semuanya diambil oleh Saul. Ketidaktaatan dilakukan oleh Saul, seorang raja bangsa Israel. Lalu apa konsekuensinya, saudara? Konsekuensinya adalah saat itu juga Tuhan berkata bahwa Saul tidak layak menjadi raja bangsa Israel. Dia memanggil Imam Samuel dan berkata, cari pengganti dari Saul. Konsekuensi dari ketidaktaatan akan diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi ada ketidaktaatan yang dilakukan oleh Musa. Ketika itu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, berkatalah kepada gunung ini, maka gunung ini akan mengeluarkan air. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa mengambil tongkatnya, dia pukul gunung itu, airnya keluar. Memang sama-sama keluar airnya. Tetapi ketidaktaatan Musa yang membuat dia tidak layak untuk masuk ke tanah Kanaan. Kemudian ada Nadab dan Abihu. Ini adalah dua anak dari Imam Harun. Pada saat itu mereka juga adalah seorang imam dan mereka sedang memimpin ibadah di bait Allah. Pada saat itu Tuhan berkata, korban bakaran ini Tuhan akan berikan api kepada korban bakaran ini. Tetapi apa yang terjadi? Nadab dan Abihu, mereka mengambil api, dia bakar korban bakarannya sendiri. Apa yang mereka alami? Mereka akhirnya terpanggang, terbakar oleh korban bakaran yang diberikan oleh Tuhan. Jadi saudara, ada konsekuensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dari ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita merefleksikan, merenungkan diri kita saat ini. Saya sakit, apakah mungkin karena saya tidak taat? Saya susah hidupnya saat ini, apakah mungkin karena saya tidak taat? Saya banyak ditipu orang, apakah mungkin karena saya tidak taat kepada Tuhan? Saya punya masalah saat ini, apa mungkin karena saya tidak taat kepada Tuhan? Mari kita merenungkan hidup kita. Apakah kita saat ini sudah taat kepada Tuhan? Oleh sebab itu saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi supaya mereka memiliki ketaatan akan firman Tuhan.
Karena ketika kita sudah taat, kita akan memiliki kematangan rohani. Kita akan memiliki kedewasaan rohani ketika setiap jemaat Tuhan itu taat akan perintah Tuhan. Tapi ketika hidup kita tidak taat, kita masih seperti anak-anak yang gampang tersinggung, gampang baperan, tidak mau dikritik, tidak mau diperbaiki, egoisnya masih tinggi, merasa diri paling benar, merasa diri paling dibutuhkan, merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa diri paling benar dari orang lain. Itu anak-anak. Tapi kalau kita sudah bertumbuh secara rohani, mau menerima kritik yang membangun, mau ditegur, mau diperbaiki, mau diubahkan, itu kalau kita sudah mengalami kedewasaan, kematangan dalam rohani. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, sampai kapan kita masih menjadi anak-anak rohani dalam Tuhan? Sampai kapan kita harus seperti ini? Dan sampai kapan kita akan menjadi jemaat Tuhan yang dewasa rohaninya dalam Tuhan? Kalau jemaat sudah dewasa, maka gereja pun akan bertumbuh. Tapi kalau jemaat tidak dewasa, ya gereja kita akan seperti ini, gini-gini aja. Begini-gini aja. Hidup segan, mati dulu. Jadi saudara, kita butuh ketaatan. Bagaimana bentuk ketaatan kita kepada Kristus? Yang pertama saudara, kita harus taat meskipun tanpa pengawasan. Di ayat yang ke-12 Paulus berkata kepada jemaat di Filipi bahwa karena Allah yang mengerjakan di dalam, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi pula waktu aku tidak hadir. Yang pertama saudara, kita harus taat kepada Tuhan meskipun tidak ada pengawasan. Jangan taat ketika di hadapan Bapak Gembala kita taat. Wah, setia gereja, setia pelayanan. Pas Bapak Gembala nggak ada lagi pelayanan luar, dia nggak datang pelayanan. Dia tidak datang doa pengerja, dia tidak datang doa semalaman. Apalagi nanti kita akan ada doa 10 malam kuncuran Roh Kudus, tidak datang sama sekali. Karena tidak ada Bapak Gembala. Tapi ketika ada Bapak Gembala, wah, hadir. Tuhan tidak menginginkan kehidupan kita seperti ini. Paulus berkata, kamu harus taat meskipun saya hadir ataupun saya tidak hadir. Kita harus taat tanpa adanya pengawasan dari siapapun. Tidak ada orang, kita harus tetap hidup di dalam kekudusan. Lihatlah, oh gak ada orang. Ya boleh minum keras. Gak ada orang ini main judi dulu, main judi online. Oh gak ada orang ini, gak ada istri, gak ada suami, gak ada anak. Oh bolehlah diambil dulu whisky itu 1 botol atau bir itu dulu 1 botol, minum. Karena tidak ada pengawasan. Jadi dia bisa bebas. Sesuka hatinya dia bisa bebas tanpa pengawasan. Saudara, kita harus taat tanpa pengawasan. Karena saudara, kita butuh firman Tuhan saat ini di dalam kehidupan kita. Apa sebetulnya fungsi dari firman Tuhan? Firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar kehidupan kita di dalam dunia ini. Bagaimana firman Tuhan itu mengajar supaya kita tetap hidup di dalam rule-nya Tuhan, tetap hidup di dalam kekudusan, tetap hidup di dalam kebenaran, dan imanmu tidak tergoyahkan dengan kondisi yang ada saat ini. Oleh sebab itu saudara,
firman Tuhan itu harus kita baca, kita renungkan setiap saat, setiap waktu. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan akan mengajar kehidupan kita. Firman Tuhan itu saudara juga demi menyatakan kesalahan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu untuk menegur. Firman Tuhan itu untuk menguatkan, menyadarkan kehidupan kita kalau kita salah melakukan perbuatan di dunia ini. Coba saudara baca firman Tuhan, baca Alkitab. Apakah saudara pernah merasa tertegur kalau baca? Saya sering baca Alkitab dan saya sering tertegur oleh firman Tuhan. Oh iya, ternyata yang saya lakukan salah. Oh ternyata nggak boleh begini. Oh ternyata harus begini. Firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan dalam kehidupan. Ketika firman Tuhan telah menyadarkan kehidupan kita, maka kita akan mengalami perubahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan di dalam hidup kita. Bagaimana kelakuan kita saat ini di hadapan Tuhan, saudara? Apakah kita sedang menuju dalam kekudusan dengan Tuhan, atau makin kesini hidupmu makin gak karuan di dalam Tuhan? Apakah hari ini engkau sudah memperbaiki perkataan karaktermu di hadapan Tuhan, atau makin kesini makin gak jelas cara hidupmu dalam Tuhan? Firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Makanya baca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan itu mendidik kita di dalam kebenaran akan Tuhan. Kebenaran di dalam dunia ini hanya ada di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu saudara, kita harus memahami kebenaran itu di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita butuh taat kepada firman Tuhan tanpa pengawasan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Paulus mendorong jemaatnya supaya melakukan ketaatan yang mereka telah tunjukkan selama ini. Ketaatan itu hadir terjadi pada saat kehadiran pemimpin rohani ataupun tidak pada saat sedang diawasi. Karena saudara, ketaatan karena ada yang mengawasi merupakan sesuatu yang tidak tulus. Berbeda dengan ketaatan yang tetap dilakukan saat tidak ada yang mengawasi. Jadi kita harus taat. Ada atau tidak ada orang yang mengawasi kita, tetap taat. Kita harus taat. Ada atau tidak ada pemimpin rohani kita yang mengawasi kita, mengarahkan kita, kita harus taat oleh firman Tuhan. Karena kalau saudara taat, tidak ada yang mengawasi, itu artinya ketaatanmu kepada Tuhan itu tulus dari hati saudara. Tulus dari hati kepada Tuhan. Yang kedua saudara, taat kepada firman Tuhan artinya kita harus taat tanpa bersungut-sungut. Di ayat ke-14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kata bersungut-sungut ini saudara artinya adalah menggerutu, mengomel, ngumel, ya. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat terkenal dengan bersungut-sungut. Bagaimana mereka bersungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Mereka merasa nasib buruk mereka ketika mereka berada di padang pasir. Mereka merasa mereka memiliki nasib yang buruk. Padahal saat itu Tuhan telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan karena bersungut-sungut, bangsa Israel berkata kepada Musa bahwa mereka ingin kembali ke Mesir, ke tanah perbudakan, dan mereka ingin jadi budak lagi. Itu bersungut-sungut sudah, mengomel, menggerutu,
makin hari makin susah. Kenapa sih Tuhan kerjaan saya begini-begini terus? Ya. Kenapa sih ekonomi saya makin hari makin sulit Tuhan? Selalu menggerutu, selalu mengomel. Sehingga saudara, ada banyak orang saat ini yang tidak tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia selalu bersungut-sungut. Waktu gak punya kerjaan, berdoa sama Tuhan, dikasih kerjaan, wah senangnya setengah ampun. Setelah dikasih kerjaan bersungut-sungut, Tuhan capek kerjaannya Tuhan. Dari pagi sampai sore capek Tuhan, udah gitu harus naik motor lagi, aduh capek Tuhan, capek. Padahal waktu belum ada kerjaan, dia berdoa supaya minta ada kerjaan. Waktu belum punya anak, minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih kami keturunan. Ketika sudah punya anak, malah bersungut-sungut, aduh Tuhan capek ngurus anak. Dari pagi ketemu pagi ngerawat anak, ganti popok, ganti baju, ganti ini semuanya capek Tuhan, capek. Ketika kerjaannya, pendapatannya masih sedikit, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong kasih kerjaan yang pendapatannya lebih besar. Ketika Tuhan kasih pendapatannya lebih besar, capek. Malah bersungut-sungut. Tuhan ini gajinya kurang Tuhan. Ternyata banyak lagi kebutuhan yang lebih lagi dari ini Tuhan. Bersungut-sungut. Sehingga saudara, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Selalu mengeluh di dalam hidupnya. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan dia. Tetapi dia selalu mengeluh kepada Tuhan. Itu bukan tipe orang yang taat di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada dorongan dalam bagian hidup kita untuk melakukan perintah Tuhan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Melakukan perintah Tuhan dengan bersungut-sungut akan membuat perintah yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita itu semakin berat. Sehingga kita akan semakin berat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang bersungut-sungut akan mengalihkan fokusnya di dalam hidupnya. Akan melemahkan kekuatannya dan membuat kita untuk semakin berat melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena fokus kita sekarang sudah beda. Fokus kita sekarang sudah beda. Yang tadinya hidupnya biasa-biasa saja, fokusnya masih jelas ikut Tuhan. Tapi ketika Tuhan mulai memberkati hidupnya sedikit, fokusnya sudah beda. Fokusnya bukan Tuhan lagi. Sudah pekerjaan, sudah usaha, sudah yang lain dan sebagainya. Sehingga ketaatan kita kepada Tuhan itu semakin hari semakin berat. Taylor Quinn berkata, dua hal penting di dalam kehidupan manusia itu, yang pertama adalah ketika dia lahir, dan yang kedua ketika dia menyadari kenapa dia dilahirkan. Dua hal penting di dalam hidup manusia, yang pertama adalah ketika dia lahir, dan yang kedua dia menyadari kenapa dia dilahirkan. Sebagai orang Kristen, kita dilahirkan, kita ada di dunia ini, tujuannya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dia adalah pencipta, kita adalah ciptaannya, maka ciptaan itu harus memuliakan sang pencipta. Apakah kita sekarang sudah tahu apa tujuan kita dilahirkan? Apakah kita saat ini sudah memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Tuhan masih memberikan kita saudara kesempatan untuk memuliakan Dia. Masih banyak waktu yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ketika nanti sudah tidak ada waktu,
sudah tidak ada waktu yang Tuhan beri, apakah saudara masih bisa memuliakan Tuhan? Gak bisa. Tidak bisa. Ketika saudara sakit, dirawat di rumah sakit, tiba-tiba saudara rindu untuk melayani Tuhan, tapi saudara sudah sekarat di rumah sakit, apakah masih ada waktu untuk memuliakan Tuhan? Gak bisa. Gak bisa. Oleh sebab itu saudara, janganlah bersungut-sungut kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala. Taatlah kepada Tuhan dengan kondisimu saat ini. Taat, bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ketaatan yang memerlukan pengorbanan. Di ayat ke-16 dan 17 berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan agar kita dapat bermegah pada Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Saudara, ada dua kata penting di dalam ayat ini. Yang pertama adalah pengorbanan. Itu artinya berlomba dan bersusah-susah. Menjadi orang yang taat kepada Tuhan memang membutuhkan pengorbanan. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa meskipun darah tercurah kepada mereka, meskipun Paulus dipenjara, keluar masuk penjara karena Injil firman Tuhan, tetapi Paulus berkata, aku bersukacita kepada kamu sekalian yang ada di Filipi sana. Seorang yang taat kepada Tuhan, dia harus berlomba dan harus bersusah-susah untuk mengejar ketaatan itu, saudara. Kita harus punya rasa untuk berlomba-lomba untuk taat kepada Tuhan. Kita harus punya kerinduan untuk bersusah-susah taat kepada Tuhan. Karena taat kepada Tuhan itu butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan pikiran, butuh pengorbanan tenaga, butuh pengorbanan uang. Banyak yang harus kita korbankan untuk ketaatan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mengajarkan kepada jemaat harus berlomba dan bersusah-susah untuk mengejar ketaatanmu kepada Tuhan. Harus ada harga yang dibayar dengan cara berkorban kepada Tuhan. Para rasul, para nabi, para umat Tuhan sudah merelakan nyawanya, mencucurkan darahnya hanya untuk ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Apalagi kita, saudara, saat ini kita belum sampai mencucurkan darah untuk taat kepada Tuhan. Kita belum sampai mengorbankan nyawa untuk taat kepada Tuhan. Baru korban waktu saja kita belum bisa. Baru korban tenaga saja kita belum bisa. Baru korban dana saja sedikit kita belum bisa. Apakah kita mau taat kepada Tuhan seperti itu? Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus bahkan menyinggung betapa dia harus mencurahkan darahnya. Paulus mengajarkan betapa seriusnya mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Betapa seriusnya Paulus supaya jemaat-jemaat di Filipi taat pada firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara, maka jemaat-jemaat di Kedoya pun Tuhan rindu supaya tidak ada bedanya jemaat di Filipi dengan jemaat di Kedoya, sama-sama umat Tuhan di gereja Tuhan. Dan Tuhan juga merindukan kepada kita, taatlah kepada Tuhan. Hanya ketaatan yang kita butuhkan saat ini kepada Tuhan. Hanya kesungguhan hati yang saat ini kita butuhkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, taat harus ada pengorbanan. Pengorbanan apa yang saat ini sudah kita berikan kepada Tuhan? Hari ini, saudara, firman Tuhan menguatkan kepada kita, taatlah kepada kebenaran firman. Mari kita renungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita renungkan dan kita sudah diperbaiki oleh firman Tuhan,
kita sudah disadarkan oleh firman Tuhan. Maka lakukanlah firman Tuhan.